Setelah dibuka fakta yang cukup mencengangkan di episode ini, kita dapat mengambil kesimpulan kalau Yujung benar-benar orang yang bersikap menekan dan impulsif. Rupanya dialah penyebab dari segala tragedi yang terjadi kepada Suan. Tapi anehnya, dia yang bersalah tapi dia sendiri yang keras kepala menyalahkan Nonaha atas segala tragedi tersebut. Bahkan ia juga bisa-bisanya menghasut Ibu Suan agar semakin membenci Nonaha. Andai saja Ibu Suan tahu kalau penyebab kematian anaknya adalah Yujung, pasti penilaian hatinya akan berubah baik kepada Yujung maupun Nonaha. Oke, sebelum kita masuk ke sinopsis episode 10 ini, bantu channel Mimin ini dengan cara menekan tombol subscribe-nya ya, agar Mimin tetap semangat memberikan konten-konten menarik untuk kalian semua. Gue mau. Kedua orang tua saling bertemu dan mereka saling menyalahkan satu sama lain tentang cinta anaknya. Ibu Nonaha merasa anaknya kehilangan karir masa depan hanya karena mencintai Suan. Sedangkan ibunya Suan merasa kematian anaknya adalah akibat dari Nonaha. Sampai akhirnya Ibu Suan menceritakan tentang Mr. J, kalau Mr. J adalah anak haram dari perselingkuhan suaminya, tapi dia tetap merawatnya layaknya anak sendiri walaupun hatinya sakit. Nah, maksud Ibu Suan mengatakan ini ialah membuat keraguan di hati Ibu Nonaha tentang Mr. J dari status keluarganya. Sedangkan di sisi lain, sekali lagi baik Mr. J ataupun Nonaha sepakat tetap mencintai, walau kedua orang tua mereka menolak seperti lagu Judika Mama Papa Larang. Ya Lord. Dohun kini mengikuti saran dari Presdirwang untuk merubah stylenya. Dan ternyata sesuai dugaan Presdirwang, Jisuk benar-benar terpesona dengan tampilan baru Dohun. Bahkan tadi duga Presdirwang pun sangat mendukung Dohun dengan memantau situasi terbaru sampai ke acara kencan mereka berdua. Nah, jika orang tua sudah setuju, tinggal satu langkah lagi bagi Dohun, yakni merebut hatinya Jisuk. Dan malam harinya Dohun yang menjemput Jisuk mengajaknya untuk menaiki bukit dengan menaiki anak tangga satu persatu, yang padahal ada akses lebih mudah ke tempat kencan tersebut dengan menaiki kereta gantung ataupun bus wisata. Dohun pun menjelaskan mengapa dia mengajak Jisuk jalan kaki, yakni dia ingin hubungan mereka berjalan jauh seperti yang mereka lakukan saat ini. Dan dia menambahkan, walaupun saat ini cintanya hanya bertepuk sebelah tangan dan Jisuk menganggap hubungan mereka hanya sandiwara, tapi Dohun menganggapnya serius. Walaupun itu hanya sepihak, dia berjanji tidak akan pernah mencampakkan Jisuk begitu saja. Dan tidak hanya itu, Dohun juga menunjukkan perasaannya dengan tindakan filosofis, yakni memberikan Jisuk sebuah kunci dari gembok cinta yang dipasang Dohun sebagai ikatan perasaan mereka. Kunci itu layaknya perasaan Jisuk. Jika Jisuk ingin hati mereka terikat, maka biarkan gembok tersebut. Namun jika dia tidak ingin terikat dengan Dohun, maka lepaskan gembok simbol cinta tersebut. Masing-masing dari Yong-un dan Mr. J berbicara pada ibu mereka. Namun tetap saja ibu mereka melarang dan malah memberikan tausiah-tausiahnya agar hubungan anaknya tidak dilanjutkan. Tapi karena kuatnya cinta antara Yong-un dan juga Mr. J, keduanya pun tetap bersikeras menjalin hubungan. Karena yang akan menjalaninya mereka berdua bukanlah orang tua mereka. Esok harinya Yong-un mendatangi studio Mr. J yang baru saja dibuka. Tapi ternyata Yujung sudah mengikutinya untuk berbicara empat mata dengan Nonaha. Yujung menyindir kalau cinta Nonaha hanyalah keserakahan baginya. Nonaha diminta melihat akibat cintanya Mr. J sekarang menjadi kecil. Dan mungkin yang dimaksud kecil di sini ialah Mr. J yang seorang fotografer kelas atas kini harus tinggal di Korea dengan membuka studio murah dan juga kecil, hanya demi bisa tinggal di Korea bersama dengan Nonaha. Dan di tengah pembicaraan itu Mr. J datang untuk melerai keduanya. Ia juga membawa Yujung pergi dari studionya. Dan Mr. J bertanya mengapa Yujung melakukan itu, dan dia menjawab kalau dia ingin Nonaha merasa kehilangan sepertinya dulu. Lalu akhirnya terbongkar fakta tak terduga kalau sebenarnya dulu Suan menelpon Mr. J sebelum kecelakaan untuk mengatakan kalau dia akan memutus hubungannya dengan Nonaha dan memilih menjadi orang pengecut menuruti kemauan keluarganya bersama dengan Yujung. Nah, Yujung yang mendengar itu pun langsung menangis karena rupanya ia salah mengira Suan memilih Nonaha, yang padahal Suan ketika itu lebih memilihnya. Lalu rupanya penyebab kematian Suan sebenarnya adalah Yujung itu sendiri. Saat Suan pergi menemui Nonaha, Yujung mengejarnya, dan karena Yujung ingin memotong jalan Suan untuk menghentikan mobilnya, Yujung yang ingin menyelang malah hampir tertabrak mobil lain yang membuatnya memotong jalan Suan secara mendadak. Yang akhirnya membuat Suan terkejut dan membanting setir hingga dirinya menabrak dan juga meninggal dunia. Padahal andai saja waktu itu dia percaya pada Suan, semua tidak akan terjadi ya.
Misuk yang depresi sampai memaksa anaknya untuk belajar hidup mandiri sebelum kematiannya. Hal ini membuat Jisuk dan Nonoha prihatin, dan mereka pun mengajak Misuk bersenang-senang dengan melakukan sesi foto. Karena semasa SMA dulu, Misuk bercita-cita menjadi model, dan tentu foto ini dilakukan di studio Mr. J sebagai penglaris usahanya yang baru dibuka. Dan di tengah sesi foto tersebut terlihat jelas betapa bahagianya raut wajah Misuk, hingga mengajak kedua temannya ikut berfoto bersama. Nah, foto ini sebenarnya juga mengandung arti, karena Misuk ingin foto kematiannya kelak memperlihatkan senyuman di wajahnya. Dan usai acara foto tersebut, Nonoha yang membantu membereskan studio bersama Mr. J dihampiri ibunya. Ibu Nonoha langsung marah kepada Mr. J, bahkan memakinya dengan sebutan anak haram di luar nikah. Lalu melarang Mr. J berhubungan dengan anaknya, karena ia tidak sudi jika anaknya berhubungan dengan anak haram seperti Mr. J. Ibu Nonoha terus saja memarahinya dan bercerita keluh kesah anaknya, tapi Mr. J malah mempersilahkan calon mertuanya tersebut untuk berbicara sepuas hatinya sambil tak menjawab apapun hinaan tersebut. Dan akhirnya semua berakhir dengan Nonoha yang dibawa pulang oleh ibunya. Dewan yang sangat membutuhkan supplier kain menemui pabrik pemasok. Utusan Dewan meminta kebutuhannya, tapi supplier tersebut tidak bisa melakukannya karena baik Dewan ataupun perusahaan lokal lainnya meminta kualitas yang sama seperti kualitas impor, tapi dengan harga 3 kali lebih murah. Jelas dengan harga tersebut, supplier hanya bisa membuatkan produk dengan kelas di bawahnya. Dan akhirnya Nonoha pun mengambil jalan tengah, sekaligus memajukan produk dalam negeri. Dia melebihkan harga penawaran dengan rincian biaya pengembangan kain ke kualitas yang lebih tinggi. Jelas kesepakatan ini langsung ditolak oleh Direktur Go yang tidak ingin Dewan membayar lebih, apalagi menurutnya kain lokal ini berkualitas buruk. Lalu Nonoha pun menjelaskan kalau tindakan mereka selama ini malah menutup potensi dalam negeri. Seperti kebanyakan perusahaan lokal, mereka rela membayar lebih demi produk impor tanpa menawar, tapi untuk produk lokal mereka menggencet harga habis-habisan. Nah, kalau caranya demikian, bagaimana produk lokal bisa maju ya kan? Kalau tidak saling support sesama produk lokal yang membutuhkan. Dan mendengar penjelasan ini, tadi sangka-sangka Pres di Ruang malah mensupport keputusan Nonoha. Nah, keputusan Pres di Ruang ini tak lepas dari masa lalunya yang relate ke obrolannya dengan Dohun, di mana dulu dia juga merintis usahanya dari bawah dengan berjualan kain grosir di pertokoan. Jadi dia yang ingat masa lalunya itu berpikir untuk lebih membantu usaha-usaha lokal karena pernah merasakan berada di posisi yang sama. Malam harinya, Nonoha kembali menemui Mr. J. Dia marah kepada Mr. J kenapa hanya diam saja ketika ibunya mengatakan semua hinaannya. Dan Mr. J menjawab kalau dirinya diam karena memang semua yang dikatakan oleh ibu Nonoha adalah kebenaran. Dia juga sudah terbiasa ketika orang-orang mengatakan bahwa dirinya adalah anak haram. Nonoha pun kembali memarahinya, kenapa bisa ia menerima semuanya, termasuk menerima membuka usaha di jalan sepi seperti itu. Tapi Mr. J menanggapinya sebagai bentuk perhatian dari Nonoha. Seumur hidupnya tidak ada yang memarahinya sebagai bentuk kasih sayang, tapi kini Nonoha memarahinya karena wanita itu peduli kepadanya. Dan Mr. J pun menganggap itu sebagai tanda kalau seseorang benar-benar mencintainya. Dan episode ini pun berakhir sampai di sini. Sekian video kita hari ini. Kasihan sekali ya Mr. J yang merupakan anak haram. Rupanya ia kurang mendapat perhatian dari ibu tirinya. Sampai-sampai dia mengatakan kalau perhatian dan kekhawatiran Nonoha yang sampai emosi tersebut baru pertama kali ia rasakan. Duh, kasihan. Nah, lalu selamat buat pasangan baru kita yang hari ini berbahagia. Jisuk akhirnya menerima cinta Dohun setelah dia mencium Dohun dan merasakan kalau ada getaran di hatinya yang menandakan dia juga mencintai Dohun. Jisuk juga melempar kunci gembok pemberian Dohun yang memiliki arti kalau dia tidak akan melepaskan ikatan gembok cintanya bersama dengan Dohun. Duh, so sweet ya. Lalu tidak hanya mereka, sepertinya pasangan Chaehyung juga akan menyusul di episode selanjutnya. Karena setelah pertengkaran dengan Soyeon, dia tidak malu-malu lagi memberi perhatian kepada wanita tersebut. Oke, sebelum menutup video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapat info menarik dari channel Mimin ini. Saya Mimin, channel pamit. See you, sahabat Micapedia.